Jenis-jenis pajak. Di Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau pajak daerah. Contoh pajak daerah yang paling sering kita temui adalah pajak bumi bangunan atau PBB, pajak restoran yang kita bayar saat makan di restoran atau tempat makan, dan pajak kendaraan bermotor. Dalam video ini hanya akan dibahas 3 jenis pajak pusat, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sesuai namanya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang kita terima, sehingga akan mengurangi jumlah penghasilan bersih yang kita terima. Pembayaran pajak penghasilan bisa dilakukan melalui mekanisme setor sendiri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jenis pajak penghasilan yang disetor sendiri oleh penerima penghasilan adalah PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Sedangkan jenis PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak yang memberikan penghasilan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 26. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 atau final dan PPh pasal 15 dapat disetor sendiri atau dipotong pihak lain tergantung dari siapa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau pemberian penghasilan. Yang dimaksud dengan pasal di sini mengacu pada pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi, PPh pasal 25 maksudnya adalah PPh yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Sedangkan PPh pasal 21 maksudnya adalah PPh yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh, dan seterusnya. Dalam konsep pajak penghasilan, terdapat 2 istilah yang harus diketahui, yaitu penanggung pajak dan pemotong atau pemungut pajak. Secara umum, penanggung pajak penghasilan adalah penerima penghasilan yang dikenakan pajak sehingga penghasilannya berkurang. Sedangkan pemotong atau pemungut pajak adalah pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan tersebut dan menyetorkannya ke kas negara. Untuk jenis PPh yang disetor sendiri, penanggung pajak juga bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak. Maksudnya adalah dia memotong pajak atas penghasilannya sendiri. Pertama-tama, untuk menyederhanakan pembahasan kita, mari kita eliminasi jenis-jenis PPh yang jarang ditemui oleh kebanyakan orang, yaitu PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 24, dan PPh pasal 26. PPh pasal 15 adalah PPh yang dikenakan atas jasa pelayaran, penerbangan, dan maklon. PPh pasal 22 adalah PPh atas pembelian atau penjualan barang yang dipungut oleh instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha dengan jenis usaha tertentu. Jika kita menjual barang kepada salah satu pemungut PPh 22, kita tidak perlu pusing mengenai masalah perpajakan atas transaksi tersebut karena kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh 22 berada di tangan pemungut. Penghasilan yang kita terima seharusnya sudah bersih atau sudah dipotong PPh 22 oleh pemungut, dan pemungut wajib memberikan bukti pemotongan PPh 22 kepada kita. PPh pasal 24 adalah PPh yang terutang di luar negeri yang dapat menjadi pengurang jumlah PPh yang harus dibayar di dalam negeri. Dan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak ke luar negeri. Jadi, jenis-jenis PPh yang kemungkinan besar melibatkan kita baik sebagai penanggung pajak dan atau pemotong pajak adalah PPh pasal 25, 29, 4 ayat 2, 21, dan 23. Untuk menentukan jenis pajak apa yang harus kita tanggung dan atau potong dari kelima jenis pajak tersebut, hal yang paling pertama harus kita identifikasi adalah apakah kita adalah wajib pajak orang pribadi atau badan. Perlu diketahui bahwa sekalipun kita memiliki badan usaha, hal tersebut tidak menghapus kewajiban perpajakan kita sebagai wajib pajak orang pribadi. Sehingga pemilik badan usaha memiliki kewajiban perpajakan sebagai badan usaha dan sebagai orang pribadi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat tabel berikut. Perlu ditekankan bahwa tabel tersebut hanya menentukan jenis pajak yang dapat ditanggung dan atau dipotong oleh orang pribadi atau badan. Dapat, bukan wajib. Untuk menentukan kapan suatu jenis PPh wajib ditanggung dan atau dipotong oleh orang pribadi atau badan, kita harus mengidentifikasi jenis penghasilan. Contohnya, jika Bapak Dodo menerima gaji atau penghasilan dari pemberi kerja dari PT ABC, maka PT ABC wajib menjadi pemotong PPh 21 dan Bapak Dodo wajib menjadi penanggung PPh 21. Jika PT ABC menerima imbalan atas jasa perbaikan komputer dari PT DEF, maka PT DEF wajib menjadi pemotong PPh 23 dan PT ABC wajib menjadi penanggung PPh 23. Sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan antara penanggung pajak dan pemotong pajak. Kita juga sudah mengetahui bahwa penanggung pajak bisa bertindak sebagai pemotong pajak secara bersamaan, seperti dalam kasus PPh pasal 4 ayat 2, 25, dan 29. Hal lain yang penting untuk diketahui adalah penanggung pajak yang pajaknya dipotong oleh pihak lain atau tidak bertindak selaku pemotong pajak secara bersamaan, tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong.
Penanggung pajak atau penerima penghasilan hanya perlu menerima penghasilan bersih yang telah dipotong pajak oleh pemberi penghasilan dan menerima bukti pemotongan pajak yang dibuat oleh pihak lain atau pemotong pajak. Sekarang kita akan membahas jenis PPh yang memiliki penanggung pajak dan pemotong pajak yang sama, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29. PPh Pasal 4 Ayat 2 disebut juga dengan PPh final. PPh final dapat dipotong oleh pihak lain atau dipotong sendiri oleh penerima penghasilan atau penanggung pajak. Salah satu contoh PPh final yang dipotong dan disetorkan sendiri adalah PPh final atas transaksi penjualan tanah atau bangunan yang dilakukan kepada selain pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2. Contohnya jika Bapak Badu menerima uang hasil penjualan tanah dari Bapak Ahmad, maka Bapak Badu wajib bertindak selaku penanggung dan pemotong PPh final atas penghasilan yang diterimanya dari Bapak Ahmad. Karena Bapak Ahmad yang merupakan pembeli tanah atau pemberi penghasilan, bukan merupakan pemotong PPh final. Selain PPh final atas penjualan tanah atau bangunan, salah satu PPh final yang juga dipotong dan disetorkan sendiri adalah PPh final atas penghasilan usaha UMKM. Jika kita tidak menerima jenis penghasilan rutin yang dikenakan PPh Pasal 21, maka kemungkinan penghasilan kita berasal dari kegiatan usaha. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban melakukan pembayaran PPh final UMKM atau PPh Pasal 25 setiap bulannya. Wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar PPh final UMKM tidak perlu membayar PPh Pasal 29. Sedangkan wajib pajak yang membayar PPh Pasal 25 setiap bulannya harus melakukan pembayaran PPh Pasal 29 sebelum 31 Maret tahun berikutnya jika berdasarkan perhitungan pajak tahunan yang dihitung berdasarkan cara perhitungan yang diatur dalam undang-undang. Jumlah pajak yang telah dipotong sendiri atau pihak lain atas penghasilan wajib pajak tersebut selama 1 tahun kurang dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan pajak tahunan wajib pajak. Contohnya, jika berdasarkan perhitungan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, jumlah pajak tahun 2025 yang harus dibayar Bapak Andi adalah 2 juta, sedangkan jumlah PPh yang telah dipotong sendiri atau dipotong pihak lain dari penghasilan Bapak Andi dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 adalah 1,5 juta, maka Bapak Andi wajib membayar PPh 29 sebesar 500.000 sebelum 31 Maret 2026. Dalam hal ini, pajak sebesar 1,5 juta disebut sebagai kredit pajak. Penjelasan sebelumnya adalah penjelasan secara garis besar mengenai jenis-jenis pajak penghasilan dan cara kita mengidentifikasi penggunaannya. Penjelasan lebih detail mengenai masing-masing jenis PPh, perbedaan PPh final UMKM dan PPh 25, kredit pajak, dan hal lain yang memerlukan pembahasan lebih detail akan dibahas dalam video lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis pajak pusat berikutnya, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, sehingga pihak yang menjadi penanggung PPN adalah konsumen dan pihak yang menjadi pemungut PPN adalah pihak yang menjual barang atau jasa atau pengusaha yang berkewajiban menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungut. Dengan kata lain, pajak pertambahan nilai membuat nilai uang yang dibayarkan konsumen menjadi bertambah. Pengusaha yang boleh menjadi pemungut PPN hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh kantor pelayanan pajak. Bukti pemungutan PPN disebut dengan faktur pajak. Pengusaha yang melakukan penjualan kepada konsumen akhir boleh membuat faktur pajak pedagang eceran. Contohnya adalah struk belanja. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Spesifikasi mengenai kategori barang mewah yang dikenakan PPNBM diatur dalam aturan perpajakan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.